Shalom kekasih Kristus, seminggu sudah renungan kita berbicara hal-hal yang berhubungan dengan jaminan keselamatan ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya yang dikehendaki oleh Yesus adalah menjadi pengikutnya. Untuk itu, mari kita dengarkan renungan ini sampai akhir. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di dalam kesempatan ini kembali kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah melalui hamba-Mu. Melalui renungan ini kami disingkapkan kebenaran akan firman-Mu, sehingga kami semakin tertanam di dalam Engkau dan kami semakin mengerti apa yang dimaksud dengan mengikut Yesus. Maka dari itu Tuhan, kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu jatuh ke tanah hati kami yang baik dan mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah yang menyukakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema mengikut Yesus. Firman Tuhan terdapat dalam Matius 9 ayat 9. Demikian firman-Nya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kekasih Kristus, bila kita berbicara tentang ikutlah aku yang dikatakan Yesus pada murid-muridnya di kitab Matius, Tuhan Yesus mengatakannya sebanyak 20 kali. Mengikut Yesus merupakan proses yang terus-menerus, bukan sekedar komitmen yang dilakukan sekali saja, namun dilakukan seumur hidup. Dalam Matius 4 ayat 20 dan 22 mengatakan, "Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia." Ayat 22, "Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut dia." Saat Tuhan Yesus mengajak mereka untuk mengikutinya, mereka tidak memiliki keraguan sedikit pun dan segera mengikutinya. Mereka tidak membawa apapun saat mengikuti ajakan Tuhan Yesus. Mereka tidak berlari kembali ke rumah untuk mengucapkan perpisahan pada orang-orang yang mereka kasihi. Mereka hanya berkata ya pada panggilannya. Dan untuk 3 tahun berikutnya, mereka melakukan semuanya bersama-sama dengan Yesus. Kekasih Kristus, dalam kita mengikuti Yesus Kristus, terkadang kita akan dibawa pada pilihan-pilihan lebih sulit. Bahkan mungkin akan banyak muncul dalam benak pikiran orang Kristen bahwa hidup di luar Yesus tampaknya lebih indah dan menarik. Kekasih Kristus, menjadi pengikut Kristus sejati dan sungguh-sungguh tidaklah sama dengan beragama Kristen. Sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita mengikuti apa yang diperintahkan Yesus Kristus, bukan perintah agama. Pengikut Yesus Kristus sesuatu yang sulit karena harus mengikuti komitmen yang tinggi. Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas apa arti mengikut Dia, sebagaimana tertulis dalam Matius 10 ayat 34 sampai 39. "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Mengikut Yesus terkadang bertentangan dengan apa yang menjadi adat istiadat. Pada saat itu khususnya adat dari bangsa Yahudi. Dalam mengikuti Yesus, harus kita jalani dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Yang berarti dalam hidup kita, Tuhan Yesus merupakan segalanya bagi kita. Tuhan Yesus mengatakan dalam Markus 12 ayat 30, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Kekasih Kristus, saya di atas menyampaikan bahwa dalam mengikuti Yesus tidaklah sama dengan beragama Kristen. Mengapa demikian? Karena ada yang mengaku agama Kristen, tetapi ajarannya mencampur adukkan dengan tradisi dan aturan-aturan agamawi, sedangkan kehidupan sehari-harinya tidak seperti yang diperintahkan Yesus.
Hal ini sama dengan kehidupan orang-orang Farisi, di mana apa yang mereka lakukan hanya mengarahkan kepada kesombongan, dan itu merusak tatanan pada seluruh tujuan dari hukum Allah, yaitu firman Tuhan. Pernyataan ini Tuhan Yesus kemukakan pada ahli Taurat dan orang Farisi dalam Matius 23 ayat 24 dan 25. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Kekasih, mengikuti Yesus berarti kita harus berjuang untuk menjadi seperti Dia. Itulah sebabnya kita harus menyangkal diri dan pikul salib. Hal ini telah Tuhan Yesus contohkan, di mana Dia selalu taat kepada Bapa Surgawi, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 8 ayat 28 dan 29. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku, dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Untuk benar-benar mengikuti Yesus Kristus berarti menjadikannya sebagai Tuhan kita. Itulah artinya menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita, di mana setiap keputusan dan cita-cita kita disaring melalui firman-Nya, dengan tujuan semata-mata untuk memuliakan Tuhan dalam segala sesuatunya. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Mengikuti Yesus Kristus berarti kita menerapkan kebenaran yang kita pelajari dari firman-Nya. Kita hidup seolah-olah Yesus berjalan di samping kita secara pribadi, dan seluruh aspek kehidupan kita harus searah dengan firman Tuhan. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang mengajarkan agar kami sungguh-sungguh di dalam mengikut Engkau. Karena dalam pengiringan kami kepadamu bukan semata-mata menjadi orang Kristen atau beragama Kristen, melainkan kami harus mengikuti cara hidup seperti apa yang Kau katakan dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan, di mana kami dibawa untuk menjadi serupa dengan Engkau. Tuhan, terkadang kami berpikir, mampukah kami melakukan seluruh perintah-Mu seperti apa yang dikatakan dalam kebenaran firman-Mu? Daging kami mengatakan kami tidak mampu, tetapi Engkau berfirman, Engkau akan menyertai dan memberikan penolong dalam kehidupan kami, yaitu Roh Kudus yang akan mengingatkan, menuntun, dan membawa kami agar kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, bawalah kami untuk senantiasa melekat dengan Engkau, supaya kami dimampukan dalam mengikuti kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih buat firman pada hari ini. Kami percaya Engkau yang akan memampukan kami lewat Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang akan menjadi penghibur kami. Roh Kuduslah yang akan memberikan penuntun, mengarahkan kami hidup dalam kebenaran. Bahkan Engkau yang sudah memerdekakan kami percaya Engkau terus akan berada dalam setiap sisi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ampuni kami jika kami salah di dalam pengertian ini. Maka dari itu Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu kami diingatkan untuk tetap setia dalam kebenaran firman-Mu, yaitu kami menjadi pengikut Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani
berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.